Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah probabilitas. Pada hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari probabilitas sebuah event, kemudian aturan penjumlahan, dan yang ketiga conditional probability atau probabilitas dengan kondisi tertentu. Untuk sample space discrete, maka probabilitas adalah penjumlahan. Jadi probabilitas dari sebuah event atau P dalam kurung E sama dengan penjumlahan dari probabilitas keluaran di event E. Jadi untuk sample space discrete ada kemungkinan dia merupakan himpunan terbatas dari outcome atau himpunan tak terbatas yang bisa dihitung dari sebuah outcome. Jadi contoh yang pertama ketika dadu misalkan dilempar ya, itu finite. Kemudian yang infinite ketika banyak sekali kemungkinan tetapi bisa dihitung. Probabilitas sebuah event ini ditunjukkan dalam contoh 216. Misal ya, ada sebuah random eksperimen yang mempunyai sampel space-nya W, X, Y, Z. Kemudian disebutkan bahwa di sini contoh sini outcome-nya itu tidak sama. Jadi kemungkinan terpilih W, X, Y, Z ketika kita ambil, mudahnya begitu ya, random eksperimen yang dimaksud di sini bukan eksperimen dalam artian desain eksperimen. Kita ambil probabilitas keluarnya outcome itu tidak sama. Di sini disebutkan probabilitas untuk W adalah 0,1, untuk X 0,3, Y 0,5, dan Z 0,1. Misalkan kita definisikan event A, itu adalah kejadian di mana W dan X itu keambil. Kemudian event B, X, Y, Z keambil, dan event C hanya Z yang keambil. Oh ya, mengenai event ini tolong dibaca lagi di sebelumnya, apa itu event ya. Jadi event itu sekali lagi dipelajari di pertemuan sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat event A, maka probability-nya adalah probability keambil W adalah 0,1 ditambah X 0,3 atau sama dengan 0,4. Yang B berarti 0,3, X-nya, Y-nya 0,5, Z-nya 0,1 atau 0,9. Probabilitas C, event C adalah sama dengan 0,1. Kemudian dari situ juga bisa kita buat komplemennya. Tentu saja probabilitas A tadi 0,4, event A ya, sekali lagi. Maka komplemen dari A ya 1 minus 0,4 atau 0,6. Dan probabilitas dari B komplemen adalah 1 minus 0,9 atau 0,1. Dan probabilitas
komplement C sama dengan 0,9. Kemudian kalau kita pelajari tentang himpunan yang seperti kemarin ya, subset, irisan, union, maka kita tahu bahwa event A irisan event B adalah X. Ya, tadi kan yang A itu adalah WX, B-nya adalah XYZ, maka irisannya adalah X. Probabilitasnya A irisan B tentu saja probabilitas dari X yaitu 0,3. Kemudian kalau A union B itu W, X, Y, Z atau S sample space itu sendiri. Tentu saja probabilitas dari sample space adalah 1. Kemudian irisan irisan A, irisan C, A irisan C. Tidak ada A irisan C ya. Jadi A-nya adalah WX, C-nya adalah Z, tidak ada irisan atau nol. Ya, di sini dikasih tanda nol, maka probabilitas A irisan C adalah 0. Ini sekali lagi contoh probabilitas dari sebuah event. Kemudian yang berikutnya, contoh lagi untuk lebih memahamkan tentang bagaimana menghitung probabilitas sebuah event yang diskrit. Misalkan ada sebuah inspeksi sejumlah besar semikonduktor wafer atau lapisan semikonduktor, itu diperoleh data seperti tabel berikut. Ya, jadi yang kolom pertama adalah jumlah partikel yang mengkontaminasi. Jadi kalau Anda nanti lihat di YouTube misalkan, bagaimana semikonduktor itu dibuat, itu terdiri dari wafer lapisan-lapisan. Nah, kita tahu bahwa semikonduktor itu tidak boleh terkotori oleh partikel sekecil apapun. Jadi kalau Anda lihat sekali lagi, ketika mau masuk bagian pembuatan semikonduktor atau IC gitu ya, itu pertama bajunya khusus, pakai kayak pakaian hazard begitu. Kemudian sebelum masuk ruangan itu disterilisasi dulu, ya, sehingga tidak ada, dan ruangannya memang terjaga, ya, termasuk tidak ada partikel. Tapi sehebat apapun sistem kan pasti akan ada, apalagi kalau misalkan ventilatornya kurang bagus, ya. Jadi tetap ada kontaminasi partikel. Nah, diketahui atau ditetapkan datanya seperti tabel ini. Jadi ketika 0 partikel atau bersih tidak ada kontaminasi, itu proporsi wafernya adalah 0,4. Bayangkan ya sebuah kotak gitu ya, persegi panjang, tidak terkotori sama sekali 0,4, berarti 40% dari area itu 0. Kemudian 1 itu 0,2, 2 0,15, 3 0,1, 4 0,05, dan lebih besar dan sama dengan 5 adalah 0,1. Tentu saja proporsinya harusnya 1. Maka ketika kita mendefinisikan sebuah event misalkan, E adalah event di mana 0 partikel. Ya, tentu saja PE-nya adalah proporsi, ya, 0,4. Probability dari sebuah wafer mengandung 0 partikel adalah 0,4. Kemudian kita definisikan lagi, let E, event berikutnya adalah 3 atau lebih. Maka kita jumlahkan, PE 3 adalah 0,1, PE 4 maksudnya adalah P4 ya, P4, P3 0,1, P4 0,05, dan P5 atau lebih 0,1, dijumlah 0,25. Sehingga event di mana sebuah wafer lapisan dari semikonduktor itu mempunyai 3 atau lebih partikel adalah 0,25.
Oke, kalau tadi sekali lagi contoh dari sampling ya, yang tanpa pengembalian ya. Nah, kalau sekarang coba kita lihat contoh dengan replacement. Misal contoh, sebuah batch itu terdiri dari 6 part. Sebut misalkan A, B, C, D, E, F. Dari 6 part tadi dalam kotak ya, bayangkan kotak berisi 6 part. Kita sebut sebagai A, B, C, D, E, F. Kemudian diambil secara random 2 part. Misal dari A, B, C, D, F itu F adalah yang cacat. Jadi hanya 1 dari 6 yang cacat. Ya. Kemudian pertanyaannya, what is the probability that parts F appear in the sample? Berapa peluang F itu terambil? Bayang ya, jadi kita punya kotak berisi 6 part, kemudian ada 1 yang cacat. Nah, sekarang berapa peluang F itu keambil? Tentu saja kita gambarkan dulu sampel space-nya ya. Berapa jumlahnya? Sebelumnya sudah kita pelajari dengan kombinasi dengan C ya. Jadi C26 kita ambil 2 dari 6 part. Maka kemungkinannya adalah C26 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial atau sama dengan 15. Nah, berapa kemungkinan sampel yang mengandung F? Kita hitung dengan enumerasi, karena 15 kan masih relatif sedikit ya, dan kombinasinya kan masih bisa dihitung atau bisa ditulis satu persatu. Kemungkinan pertama misalkan kita ngambil AB, kemungkinan kedua AC, AD, AE, AF, berarti ada F-nya 1. Kemungkinan berikutnya misalkan adalah BC, BD, BE, BF, BF2, dan seterusnya. Sehingga kalau kita hitung yang mengandung F adalah ada 5. Maka probabilitas event ya, jadi kita kan sedang berbicara probabilitas event. Ada parts yang defect atau rusak adalah 5, yaitu AF, BF, CF, DF, dan F ini dibagi sampel space-nya, yaitu 15. Atau 5/15 sama dengan 1/3. Clear ya, jelas. Oke, tadi adalah probabilitas sebuah event. Sekarang kita perluas lagi terhadap pemahaman probabilitas secara umum, terutama berkaitan dengan aksioma. Aksioma dalam bahasa matematika dulu di kalkulus, saya sampaikan adalah sesuatu yang diterima kebenarannya. Ya, jadi matematika itu termasuk di dalamnya statistik itu dibangun oleh aksioma, sesuatu yang diterima kebenarannya tidak perlu dibuktikan. Kemudian teorema, teorema adalah sebuah aksioma yang perlu pembuktian. Ya, jadi aksioma ya kita sebut teorema. Jadi sebuah teorema yang perlu ditunjukkan buktinya. Nah, ini aksioma. Jadi sesuatu yang memang kita terima. Probability adalah sebuah angka yang ditugaskan untuk sebuah anggota dari event yang kita pilih dari random eksperimen. Sekali lagi random eksperimen jangan ditafsirkan eksperimen seperti biasa ya. Ini lebih ke untuk mengambil itu ya eksperimen ya. Dengan sifat-sifatnya seperti ini. Probabilitas dari sample space itu adalah 1. Probabilitas dari event, apapun eventnya, ya, itu adalah pasti dari 0 sampai 1. Tadi contohnya sudah ya, di contoh sebelumnya kita lihat bahwa kalau event A sekian, B sekian, C sekian.
probabilitas dari sample space adalah 1. Ya. Kemudian untuk setiap 2 event, misalkan E1 dan E2, di mana E1 irisan E2 sama dengan 0, jadi irisan E1 dan E2 sama dengan 0, maka probabilitas E1 irisan E2 adalah probabilitas E1 ditambah probabilitas E2. Ini 3 aksioma ya. Nah, implikasi dari aksioma tadi itu adalah probability dari himpunan kosong itu sama dengan 0. Ya, eventnya nggak ada kan. Himpunan kosong ya pasti 0. Kemudian probability dari E komplement, tadi sudah contohnya A komplement ya sama dengan 1 minus PA. Ya. Ini kalau E komplement berarti 1 minus PE. Jika, nah ini himpunan bagian. Ya. Jika E1 terdiri dari E2, jadi event 1 terdiri dari event 2, maka probabilitas E1, maaf kebalik ya, E1 ada di E2, jadi bukan mengandung ya, kata-katanya pasif. E1 is contained in E2, jadi E1 ada di E2, maka probabilitasnya adalah PE1 lebih kecil sama dengan dari PE2. Bayangkan E2 lingkaran di luar, kemudian di dalamnya ada event himpunan bagian di dalamnya E1. Maka probabilitas E1 lebih kecil dari probabilitas E2. Kemudian kita lanjutkan ke aturan penambahan. Join event atau event gabungan itu di generate ya dengan operasi himpunan ya, seperti union, A union B, intersection, irisan A irisan B, dan komplement. Tadi sebenarnya ini sebagian sudah kita atau sebelumnya di pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas. Nah, probability dari event gabungan ini bisa diperoleh dari teori himpunan ini. Ya. Jadi kita lihat contohnya. Atau rumus-rumusnya dulu ya. Ini sebenarnya sekali lagi sama dengan teori himpunan. Ya, jadi kalau ini soal andalan di matematika IPA gitu biasanya muncul ya. The probability of a union A union B itu adalah penjumlahan dari probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A irisan B. Dan kalau kita dengan sifat komutatif ya, maka dipindahkan yang probabilitas UB ke kanan dan probabilitas A irisan B ke kiri, maka menjadi seperti itu. Jadi tergantung nanti yang ditanya yang union atau yang irisan. Nah, jika event A dan B itu mutually eksklusif itu tidak beririsan, ya, maka probabilitasnya adalah 0. Atau dengan kata lain, kalau irisannya 0 berarti PAUB sama dengan PA ditambah PB. Tadi sebelumnya juga sudah ada, tapi ini lebih tegas lagi. Jadi kalau Anda lihat tadi ya, ketika A irisan B itu 0, maka A union B sama dengan PA ditambah PB. Oke, kita masuk ke contoh. Masih semikonduktor wafer jadi lapisan, tapi tentu saja ini datanya berbeda. Jadi ada Anda lihat di tabel 21,
ya. Ini ada location of tool. Jadi ini sebuah data berkaitan dengan kontaminasi, tapi kalau tadi kan 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau ini hanya dibagi dua, low and high. Kemudian location of tool-nya. Jadi ini tool itu ya alat untuk membuat, ya. Jadi tool sputtering. Sputtering itu peristiwa seperti menyemprot gitu ya. Nanti dilihat di YouTube, ketikkan saja sputtering proses for semiconductor wafer misalkan. Itu ada yang di tengah, ada yang di pinggir, ya, location of tool-nya. Nah, ketika misalkan kita lihat tabelnya ya, ketika lokasi tool-nya di center, di tengah, kontaminasi low-nya itu 514. Yang ini ya. Ketika location tool-nya di tengah, yang kontaminasinya tinggi itu cuma 112. Location of tool-nya di pinggir, di edge, sisi, maka low itu 68. Ketika di pinggir dan tinggi 2, 4, 6. Kita jumlah ke kanan ya dan ke bawah. Nah, sekarang misal kita definisikan sebuah event ya. Let H event high concentration contamination. Jadi eventnya adalah high concentration of contamination atau kontaminan ya. Berapa probabilitasnya? Ya, probabilitasnya Anda lihat yang baris high H itu adalah high ya. Adalah 112 ditambah 246 atau 358. Terus totalnya 940. Jadi probabilitas H adalah 358 dibagi 940. Misal, let's say ya, event C kita definisikan C adalah event di mana tool-nya di tengah ya. Jadi C itu adalah center ya, tool-nya di tengah, di center, the center of sputtering tool. Kita tahu PC-nya adalah, kalau kita lihat kolom center, jumlahnya 626 dibagi totalnya 940. Nah, sekarang dari data ini kita bisa menghitung PHU irisan C. Jadi mana yang lokasinya center dan kontaminannya high. Tentu saja lihat baris H, lihat kolom C. Ketemu irisannya di 112. Sehingga P probabilitas H irisan C sama dengan 112 dibagi 940. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa probabilitas H union C? Kita pakai rumus tadi ya. Pakai rumus sebelumnya di slide sebelumnya. Jadi P H union C sama dengan PH ditambah PC dikurang PH irisan C. Datanya sudah diperoleh semua ya. PH-nya adalah 358, kemudian dibagi 940, PC-nya 626 dibagi 940, irisannya 112 dibagi 940. Sehingga ketemunya seperti itu. Tinggal dihitung aja, itu belum dieksekusi hitungannya berapa. Oke ya. Nah, kemudian kalau datanya high, low, ini kembali ke data yang angka tadi, jumlah partikel kontaminannya. Ya. Diiriskan dengan
lokasi toolnya, sama lokasi toolnya. Nah, data yang tadi 0,4, 0,2, 0,15 itu ternyata kalau dilihat dari location of tool-nya, itu bisa dilihat yang center sekian, yang edge sekian. Ya, ini pengembangan data dari tabel 21 tadi ya. Kalau tadi kan hanya number of contamination dan total. Kalau ini total dipecah menjadi center dan edge berdasarkan sputtering tool-nya. Kita definisikan E1 event yang kita ingin kita ketahui, misalkan 4 atau lebih partikel. Ya, kita tahu, kita lihat saja 4 atau lebih. 4 atau lebih berarti kan 0,05 ditambah 0,1 atau 0,15. Kemudian kita definisikan juga E2 event di mana wafer itu di sisi. Ya, berarti ke sini jumlahnya sisi 0,28. Oke. Nah, kemudian berapa irisan kejadian di mana 4 atau lebih partikel dan toolnya di sisi. Ya. Kita lihat di sini. 0,01 ditambah 0,03. Ya, ini T4 atau lebih, E1 ya. Kemudian E2 edge berarti irisannya di sini 0,01 ditambah 0,03 sama dengan 0,04. Berapa probabilitas E1 union E2? Ya, pakai rumus tadi. PE1 0,15, PE2 0,28, dikurang PE1 irisan PE2 0,04 sama dengan 0,39. Saya pastikan ini nanti di ujian soal-soal seperti ini pasti keluar. Jadi pastikan bisa menggunakan rumus ini, menghitung rumus ini. Nanti ya sebelum ujian pasti di tugas ada tugas. Kemudian aturan penambahan untuk 3 atau lebih ya. Itu seperti itu ya. Jadi tinggal di extend saja. Kalau PA union B union C berarti PA, PB, PC dikurang PA irisan B, PA irisan C, PAB irisan C ditambah nah ini PA irisan B irisan C. Ya. Perhatikan tandanya. Tetapi sekali lagi saya tidak sampai menguji sampai yang 3 atau lebih. Cukup yang tadi aja, irisan. Tadi kita sudah berbicara ya tentang mutual eksklusif di mana irisan antar event itu himpunan kosong. Nah, ini secara umum diperluas ya dalam bentuk diagram Venn. Jadi ini irisan eksklusif event E1 sampai E4. Nah, jadi tidak ada irisan. Jadi sample space-nya ya persegi panjang itu E1, E2, E3, E4 itu tidak ada irisan. Ini gambaran tentang mutual exclusive event. Contohnya mutual exclusive event ini adalah pH ya. Jadi kalau probabilitas sebuah event X di mana pH dari cairannya 6,5 sampai 7,8 itu yang merupakan penambahan. Tadi ingat ya, irisannya 0, himpunan kosong. Kalau himpunan kosong kan probabilitasnya 0. Jadi yang di bagian belakang itu 0, sehingga hanya penambahan saja. Terserah mau ditambah. Kalau ini dibagi menjadi 3 selang ya, 6,5 sampai 7, 7 sampai 7,5 dan 7,5 sampai 7,8. Oke. Ini mutually eksklusif. Sekali lagi ini hanya berlaku untuk mutually eksklusif event atau subset. Ya, materi kita yang terakhir pada pertemuan hari ini adalah conditional probability.
Ini salah satu topik yang relatif ya, kalau tidak hati-hati bisa salah. Jadi tolong nanti diperhatikan betul. Kalau yang tadi masih gampang lah, saya yakin semua bisa menghitung dengan aturan penambahan tadi ya. Apa itu conditional probability atau probabilitas dengan syarat atau bahasa saya kalau dulu di S1 saya kalau nggak salah saya mengatakan probabilitas bersyarat ya. Sama apapun katanya tapi dalam bahasa Inggris disebut conditional probability. Jadi probabilitas ya di mana ada informasi tambahan berkaitan dengan kejadian ya. Contoh, jadi kalau penulisannya P garis tegak lurus atau satu tanda mutlak ya, A. Itu disebut probability of event B terjadi. Ya, jadi probabilitas event B terjadi di mana atau diberikan event A itu sudah terjadi. Jadi kalau probabilitas bersyarat itu pasti minimal melibatkan 2 event. Bisa nggak 3, 4? Oh bisa sekali ya. Nanti di teorema Bayes di pertemuan depan. Salah satu topik yang hot ya di statistik itu adalah teorema Bayes karena aplikasinya luar biasa. Dasarnya ini conditional probability. Sekali lagi, P dalam kurung B garis tegak A itu adalah probabilitas bersyarat ya. B terjadi karena diberikan A itu sudah terjadi. Contoh dalam sebuah komunikasi, misalkan diketahui setiap 1000 bit transmisi itu ada satu kesalahan, itu normalnya. Ya. Nah, tetapi ketika terjadi sebuah kesalahan, maka probabilitas berikutnya itu akan meningkat atau lebih besar daripada 1 dibanding 1000. Ini yang disebut dengan conditional probability. Ya kalau normal saja terjadi 1, tapi begitu jadi 1, maka probability berikutnya itu meningkat atau lebih besar daripada 1/1000. Atau contoh lain di manufacturing ya. Jadi sebuah produk misalkan itu diterima ya atau tidak diterima ketika proporsinya 2%. Lebih kecil 2 diterima, 2 atau lebih cacat tidak diterima ya. Tetapi ya karena ini kasus kalau dari kata-kata contamination berarti masih di semikonduktor ya. Tetapi ketika ada di sini disebutkan filtration problem ya, kemudian ada produk yang sangat sensitif terhadap kontaminasi dan ada masalah, maka akan meningkat ya part rejection-nya. Jadi tidak 2% lagi. Ya, jadi probabilitasnya itu lebih tinggi daripada 2%. Ya, jadi ini gambaran-gambaran kasus tentang conditional probability. Contoh ya, ini di ada sebuah produk ya, part ya. Dari 400 data parts itu diperoleh data di tabel 23 itu. Ya, kategori yang kolom pertama itu defektif, yes itu D, kemudian no komplement dari D. Kemudian surface flow, jadi ada garis di permukaan gitu ya. Itu yes, itu ada flow-nya, itu datanya seperti itu. Dan no, F komplement datanya seperti itu. Total produknya 400. Kalau ini sekali lagi juga masih relatif mudah ya, melihat hampir mirip dengan tadi. Kalau kita lihat dari tabel ini, maka probabilitas defect karena sebelumnya ada surface flow, kalau dilihat dari tabel ini sekali lagi,
P, D, garis lurus F sama dengan 10. Ya, 10 itu di sini. D, karena F-nya, maka 10 per 400. Maaf, per 40. Ya, ke sini maaf. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi dilihat D yang F. Jadi 10 dibagi 40. Nah, D karena F komplement 18 dibagi 360. Hati-hati ya, tidak dibagi dengan ini. Kalau di contoh yang tadi dibagi dengan ini ya. Hati-hati. Yang sebelumnya maksud saya. Nah, conditional probability itu kemudian tolong dilihat aturannya ya. Jadi aturan probability bersyarat atau conditional probability rule. P probability B garis lurus A atau B karena event A ya, event B given event A itu sama dengan, nah ini untuk menghitungnya. Kalau tadi kan ini langsung kita lihat begini ya, angkanya ini. Tapi sebenarnya kita bisa tulis rumus. PA irisan B, nah ini A irisan B bisa kita hitung dengan yang tadi. Ya. Dibagi PA. Sekali lagi, di mana PA-nya lebih besar 0. Kita sebut ini persamaan 1, nanti akan kita pakai. Jadi PB garis lurus, garis tegak A itu sama dengan PA irisan B dibagi, ini dibagi ya, garis miring PA. Di mana PA adalah number of outcome in A dibagi N. Nah, kalau ini N itu yang tadi total ya. PA irisan B, number of outcome in A irisan B dibagi N. Ya. Ya, kalau kita lihat aplikasikan di contoh tadi kan kita lihat ya 10 dibagi 40 gitu ya. Tapi sebenarnya kan dari rumus ini kita bisa tahu. PD irisan F berarti 10 dibagi 400 ya, yang ini tadi. PF adalah 10 maaf 40 yang ini ya. 40 dibagi 400. Hasilnya sama, 10 dibagi 40. Dan seterusnya. Ya, ini bisa dihitung PD komplement F, PD F komplement, PD komplement F komplement. Jadi dihitung dengan rumus yang tadi. Oke, ya, saya kira cukup jelas ya untuk kasus ini rumusnya. Nah, untuk memperjelas itu juga akan lebih mudah menggunakan ilustrasi pohon seperti dulu menentukan sampel, menghitung sampel space ya. Ini juga bisa kita pakai di sini, pakai tree diagram, diagram pohon. Jadi contohnya masih tadi ya. Dilihat dari surface flow-nya dulu. Ya, produknya semuanya kan 400 ya. Jadi yang yes tadi 40, yang no berarti ya 360. Kemudian ketika no, defect-nya dilihat. Tadi jumlah defect yang no itu 342 dibagi 360. Kalau kita lihat di sini ya, 342 di sini dibagi 360. Untuk yes 18 dibagi 360. Ketika surface flow-nya yes dan defect-nya no 30 dibagi 40 dan seterusnya. Ini akan lebih mudah melihat. Jadi kalau kita lihat kembali ya, misalkan probabilitas tadi defect yang didahului event F atau flow kan 10 per 40 ya ini di sini yes yes jadi superflow-nya sebagai
syaratnya ada survei flow atau tidak, probabilitas defect-nya itu di sini 10 dibagi 40. Jadi dari sini larinya, thread. Oke. Kemudian berikutnya adalah hubungan random sample dengan conditional probability. Sebelumnya kita sudah berbicara ya tentang random sample. Ada yang equal, ada yang, tapi secara umum kita sepakati bahwa random sample itu equal, walaupun nanti beberapa hal kita boleh menentukan unequal, seperti contoh awal tadi. Contoh, ini sekedar mengingat saja ya, mengingat kembali. Kalau ada 2 item diambil dari ABC tanpa pengembalian kan tanpa pergantian ya kan seperti ini. Ini yang urutan AB, AC, BC, BA, BC, CB ya kemungkinannya. Kalau unorder artinya AB sama dengan BA sama ya hanya ada AB, AC dan BC. Ya, kayak gitu random sample. Kemudian sampling without enumeration. Jadi ketika kita gunakan conditional probability mengabaikan enumerasi. Enumerasi adalah perhitungan satu per satu. Ya. Tadi di depan sudah disebutkan. Misalkan ada sebuah batch berisi, ini supaya lebih mudah kita langsung aplikasikan dalam contoh bayangannya. Sebuah batch terdiri dari 54. 10 dibuat dengan tool yang pertama, 40 dibuat dengan tool yang kedua. Jadi ada tool untuk membuat batch, 10 tool 1, 40 tool 2. Kemudian kita ngambil dari kontainer tadi, 50 yang berisi 50 part tadi, kita ambil 2. Nah, pertanyaannya, ini kan event ya. Sekali lagi, kalau kita berbicara pertanyaan, berapa probabilitas, itu berarti event. What is the probability that second parts came from tool 2 given, nah ini bersyarat ini ya, event yang bersyarat, probabilitas bersyarat. Given, kata kuncinya adalah given. Given that the first parts come from tool 1. Kalau ditulis secara umum begitu. Probability yang bagian bawah ya, tool 1, then tool 2 part sequence. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat probabilitas first part come from tool 1 adalah 10 dibagi 50. Ya kan ada 10 tadi ya kita ambil. Kemudian probabilitas second part came from tool 2 adalah 40 baru 49 karena udah keambil 1. Itu yang disebut without enumeration atau tanpa pengembalian. Sehingga probabilitas the second part came from tool 2 given that the first part came from tool 1 adalah perkalian dari itu. Ya. Oke, ini contoh. Nah, kemudian ini kita perluas contohnya. Ini sampling without replacement, tanpa dikembalikan ya, tanpa diganti. Misalkan ada 850 part, kalau tadi 50 ya. Ini 850 part terdiri dari 50 defektif. Jadi ada kotak besar 850 part terdiri dari 50 yang cacat. 2 diambil secara random. Random itu sekali lagi probabilitas. Keambilnya sama, peluangnya sama. Pertanyaannya, what is probability that second is defective given that the first part is defective? Jadi probabilitas bersyarat, peluang kedua defect dengan syarat yang pertama sudah defect. Nah, misalkan let's
event A adalah event that the first path selected is defect. Jadi dibalik ya, dalam penulisannya yang kita baca pertama itu biasanya kita kita definisikan justru di jadi di yang pertama ya. Jadi A itu nanti penulisannya PB tegak lurus A. Tetapi A kita definisikan lebih dulu. Ya, jadi yang belakang itu didefinisikan lebih dulu. Let A denote the event that the first path selected is defective. Let B denotes the event that the second path selected is defective. Nah, probability yang ditanyakan, what is the probability that the second is defective, itu adalah probabilitas B garis tegak A, tentu saja sama dengan, kalau sudah keambil, yang pertama kan berkurang 1, berarti defeknya 50 minus 1 atau 49. Dibagi, karena nggak dikembalikan, partnya kan berkurang 1, 850 kurang 1, yaitu 849. Oke, sekarang dikembangkan. Bagaimana kalau kita ambil 3 parts secara random, kemudian kita definisikan event 2 pertama defect, dan ketiga tidak. Itu D defect and not ya. Jadi probability D ini yang pertama defect, D yang kedua defect ya, dan not itu adalah perkaliannya 50 dibagi 850, 49 dibagi 849, not berarti kan tadi notnya 850 dikurangi 50 ya, berarti 800 dibagi jumlah yang kita ambil kan sudah berkurang 2, 848. Sehingga totalnya sama dengan, kalau kita kalikan 0,0032. Itu probabilitas ketika kita mengambil dengan syarat yang kedua pertama itu adalah defect. Berapa ketiga yang tidak defect. Nah, secara umum, kemudian ide tadi itu ya, itu ditulis menjadi seperti ini. The conditional probability definition equation 1 yang tadi, itu bisa kita tuliskan ya menjadi seperti ini. Di generalisasi. PA irisan B sama dengan PB A dikalikan PA. Atau kalau A dan B-nya dibalik ya sama saja kan, A irisan B kan sama dengan B irisan A. Kita boleh menulis dalam PA garis tegak B irisan, maaf perkalian bukan irisan, ini perkalian ya, tanda bintang ini perkalian PB. Oke. Kita lihat contoh untuk mengaplikasikan rumus tadi. The probability that a path made in first stage of a machining operation phase infection adalah 0,9. The probability that it pass infection after the second stage is 0,95. Pertanyaannya, what is the probability that the path meet specification? Jadi dia harus lulus stage pertama dan harus lulus stage kedua. Let's A and B denote the event that the first and second stage meet spec. Atau A irisan B-nya itu berapa ya? Kalau tadi kan yang ditanya P, B, A ya. Kalau ini tidak yang ditanya, what is the probability that the path meets specification? Ini yang kadang-kadang kita menafsirkannya hati-hati ya. Kalau meet specification berarti kan yang pertama lolos, yang kedua juga lolos, atau dalam bahasa matematika rumusnya A irisan B-nya berapa?
Nah, pakai rumus yang tadi, PA irisan B adalah probability bersyarat B karena ada event A, dan probability A. Ya. Jadi kalau dua-duanya ini kan harus lulus pertama, lulus kedua kan. Jadi dua-duanya lolos kan, berarti yang pertama harus lolos, itu PBA. PA-nya 0,90. Jadi perkalian dari 0,95 dikalikan 0,9 atau 0,955. Ini mengulang tadi ya, mutually exclusive subset. Tapi khusus untuk dua. Kalau tadi kan E1, E2, E3, E4 ya. Ini khusus untuk dua, lebih sederhana ya. Karena akan kita coba dalam hitungan. Ya, gambarnya sudah jelas ya, A dan A komplement mutual eksklusif, di mana A komplemennya adalah B ya. Oh maaf, bukan. Jadi B-nya itu didefinisikan, mohon maaf ini. Keliru melihat saya. Jadi A dan A komplement ya. B itu yang tengah, didefinisikannya seperti itu. A irisan B itu yang sebelah sini. Jadi B-nya yang ini sekali lagi, yang tengah. B irisan A adalah tentu saja bagian yang sini, yang ini adalah BA irisan A komplement. Nah, di mana A irisan B dan atau B irisan A dan B irisan A komplement itu bersifat mutually eksklusif. Ini yang disebut dengan two mutually exclusive subset. Kalau tadi event ya, kalau ini lebih ke himpunan bagian. Kalau eventnya tadi ya A dan A komplement itu event. Ini subsetnya. Dan B kita tahu dengan diagram Venn ini B ya jelas A irisan B atau B irisan A sama saja, union, gabungan, ini digabung ini kan, ya. A komplement B irisan B. Ya, saya kira jelas ya dari sini. Nah, ini dipakai untuk menghitung total probability rule untuk kejadian yang seperti ini. Di mana kondisinya adalah seperti kejadiannya digambarkan seperti diagram Venn ini. Rumusnya seperti ini. Ya, jadi PB, probabilitas B itu yang tengah tadi, yang ini ya, ini yang B. Probabilitas B ini seperti apa? Tentu saja probabilitas B irisan A ditambah probabilitas B irisan A komplement. Jadi probabilitas yang ada di sini ditambah probabilitas yang ada di sini. Kemudian B irisan A, kita tahu B irisan A menurut conditional probability, ini rumusnya ya. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Masih ingat ya kalau B irisan A itu adalah PB garis lurus A kali PA. PB irisan ini ya sama, hanya diganti A komplement. Nah, ini probability sekali lagi untuk kasus seperti tadi. Rumusnya adalah ini. Kita lihat contoh. Ini masih di produk semikonduktor atau chip ya. IC atau chip. Probability of failure yang ini adalah 0,1 di mana level kombinasinya contamination ya, ini bukan contamination, tinggi, dan not high ini rendah, low, probability levelnya 0,2 dan 0,8. Jadi ini kasus ini adalah kasus seperti di diagram Venn yang barusan. Ya. Misalkan F adalah sebuah event produk yang gagal. Ya lagi F produk gagal. H adalah event di mana chip high contamination during manufacture. Ya.
Maka rumus-rumus tadi bisa kita hitung kan. F karena H ya 0,1. Ya, ini 0,1 di sini. Jadi high failure ya. Jadi dia failure karena high itu 0,1. Probability H-nya 0,2. Maka probabilitas F irisan H ya tinggal dikalikan ya rumusnya. Ya, rumus yang ini berarti ini kali ini. Jadi kita akan memakai rumus ini ya di contoh itu. Terus komplement H. Kalau komplement kan berarti not high ya. Karena cuma ada dua ya high dan high, berarti yang not high itu 0,05. Probability H komplement 0,8. Irisannya 0,004. Nah, probabilitas F, yaitu tadi penambahan F irisan H ditambah F probabilitas F irisan H komplement ditambah. Ini ketemu 0,24. Jadi probabilitas produk yang gagal. Sekali lagi, ini topik-topik yang kalau kita tidak hati-hati, apalagi kalau kemudian tidak diberikan petunjuk begitu ya, kemungkinan salah itu cukup besar. Ya nanti sedikit banyak saya berikan petunjuk lah ya mungkin. Tapi kalau di masa seperti ini di mana Anda mengerjakannya bisa diskusi ya mungkin tidak perlu saya beri petunjuk ya. Karena memang saya belum, kalau kemarin di mata kuliah sebelumnya setengah semester akhir ya itu memang ujiannya ya take home semua dikerjakan kemudian dikumpulkan, nanti saya koreksi ya. Hampir mayoritas bisa ya karena kan memang mudah mencari sumber belajar, kemudian mudah artinya memungkinkan. Nah, ini yang untuk ujian ini UTS nanti saya belum kepikiran mau seperti apa, apakah pilihan dan seterusnya. Nanti kita lihat situasi. Dan yang terakhir adalah untuk multi event. Kalau tadi kan hanya 2 event ya, kalau ini multi event. Kalau tadi hanya A dan A komplement. Kalau ini kita tambah E1, E2, E3, E4, tapi kejadiannya seperti ini B-nya. Ya tinggal di extend saja. Contohnya seperti ini, high, medium, low. Kalau tadi kan high dan non high. Kalau sekarang yang non high-nya dipecah menjadi medium dan low. Probability-nya tadi 0,8 jadi 0,3, 0,5. Dengan diagram pohon sama yang seperti tadi kita bisa lihat. Kan yang menjadi syarat adalah kontaminasi ya, level kontaminasinya. Terus kemudian kalau high 0,1 di sini ya. Dan seterusnya. Nanti akan ketemu berapa failure-nya tadi. Jadi ini paling bawah nih ya. Jadi penjumlahan dari 0,02 ini kan file, ini file, ini 0,02 tambah 0,003 tambah 0,0005 atau 0,0235. Demikian materi kita pada pertemuan keempat ya. Awalnya ini mau saya teruskan, tapi saya tahu ini nggak mungkin selesai. Dan pusing nanti setelah ini. Makanya kemudian saya pecah jadi 2. Berikutnya kita akan lanjut masih belajar tentang probability, ya, event independent, product rule, dan bias rule. Nah nanti ini di bias rule ini menarik ya, aplikasi-aplikasi di dunia engineering itu banyak. Silakan kalau yang tertarik dengan belajar dulu tentang bias rule, coba browsing ya. Penelitian yang menggunakan bias rule, tugas-tugas yang menggunakan bias rule, kasus-kasus yang menggunakan bias rule atau teorema bias. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat, silakan. Jika ada yang tidak pas, ada yang keliru, silakan diberi komentar di Google Classroom. Sampai ketemu lagi, insya Allah di video berikutnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.